Nah, yang pertama dari 7 karakter jemaat mula-mula, yang pertama di sini adalah orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Nah, jadi di ayat 41 pertama kali itu dia muncul kata dibaptis. Nah, jadi kehidupan jemaat mula-mula itu mereka dimulai dengan dibaptis. Ya, itulah perjalanan iman mereka yang pertama kali yang awal dibaptis. Nah, kita kembali dalam kitab Efesus itu, dalam kitab Efesus Rasul Paulus menulis satu Tuhan katanya, satu iman dan satu baptisan. Nah, jadi baptisan itu satu ya, satu, yaitu maksudnya apa? Matius 28 ayat 19-20, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian dalam kitab Kisah Para Rasul, waktu murid-murid Yesus membaptis orang-orang, dikatakan mereka membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang menulis dalam nama Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita hubungkan, baptisan itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi satu baptisan, satu iman, satu Tuhan. Ya, dalam kitab Efesus. Nah, kemudian di sini yang kedua, cara hidup jemaat mula-mula, yaitu yang ke ayat 42, mereka bertekun. Mereka bertekun, tekun. Nah, jadi orang Kristen itu harus punya ketekunan. Makanya dalam kitab Ibrani dikatakan kamu memerlukan ketekunan supaya kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Nah, jadi harus tekun. Demikian waktu kedatangan Yesus, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, gereja Tuhan harus tekun. Dia harus tekun di sini. Nah, tekun juga berbicara tidak mudah menyerah, ya. Tidak mudah menyerah, tidak putus asa, terus menerus. Nah, ini juga berbicara tentang tekun. Nah, apa ketekunan dari murid-murid Yesus di sini? Yang pertama, mereka tekun dalam pengajaran. Nah, tekun dalam pengajaran. Dalam pengajaran itu artinya belajar. Kenapa? Dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus berkata sama murid-muridnya harus mengajar apa yang sudah dia ajarkan, ya, apa yang dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, jadi bertekun dalam pengajaran, kita harus belajar. Atau kadang disebut pemuridan, ya, kita harus belajar. Nah, pengajaran. Nah, di sini disebut pengajaran itu rasul-rasul. Pengajaran rasul. Nah, kenapa disebut pengajaran rasul? Apakah kalau pengajaran rasul itu berarti dari manusia? Karena rasul ini kan manusia, bukan Tuhan. Nah, maksudnya rasul itu artinya, rasul ini artinya utusan Tuhan. Artinya rasul itu dia menerima pengajaran itu dari Tuhan Yesus. Contohnya Rasul Paulus, dia menerima wahyu, pengajaran itu dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus langsung. Nah, itu yang disebut rasul. Nah, jadi rasul itu artinya dia mengajarkan firman Tuhan, Injil, kebenaran Injil. Itulah rasul yang sesungguhnya. Nah, tetapi Alkitab juga menulis ada namanya rasul palsu. Nah, beda. Kalau rasul palsu berarti dia ajarannya bukan ajaran dari Kristus, ya, berarti ajaran yang salah, bisa juga ajaran yang menyesatkan di sini. Nah, jadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul atau pengajaran rasuli. Nah, kalau kita pernah membaca atau mendengar dalam kitab Korintus, Rasul Paulus menulis, yang kuteruskan daripada Tuhan Yesus, katanya. Waktu perjamuan kudus dia bilang, apa yang kudapatkan kuteruskan, katanya. Artinya Rasul Paulus mendapat dari Tuhan langsung dan dia teruskan, dia ajarkan. Nah, inilah yang disebut pengajaran rasul-rasul. Nah, jadi pada akhir zaman gereja Tuhan dia harus kembali kepada pengajaran yang benar, kepada Injil yang benar, Injil Kristus, atau boleh disebut pengajaran rasul atau pengajaran rasuli. Nah, dia harus kembali kepada seperti itu. Nah, jadi jemaat mula-mula mereka belajar kepada pengajaran rasuli. Artinya mereka makan makanan yang sehat. Mereka makan makanan yang tepat, ya. Mereka tidak makan makanan yang basi. Mereka tidak makan makanan yang beracun, tapi mereka makan makanan yang sehat yang membawa pertumbuhan rohani. Nah, pada hari ini kita juga harus belajar untuk mendapatkan pengajaran yang benar. Itu pengajaran rasuli, ya, yaitu pengajaran Injil, ya, Injil sepenuh atau Injil Kristus, ya, Injil Kerajaan Allah, Injil Tuhan. Pokoknya kebenaran, ya, Injil Kristus. Nah, pengajaran rasul-rasul di sini dan dalam persekutuan. Yang kedua adalah mereka bertekun dalam persekutuan atau komunitas. Nah, jadi orang yang percaya Tuhan Yesus dianjurkan dia tidak boleh sendiri-sendiri. Pelayanan sendiri,
ya, bikin gereja sendiri, doa sendiri, belajar sendiri, akhirnya tersesat, ya. Ya, karena dia sendiri terus, akhirnya tersesat, ya. Itu tidak dianjurkan, itu tidak sehat. Ya, bisa sendiri, tetapi dalam suatu waktu tertentu, ya, tidak bisa terus-menerus. Nah, itu harus berkumpul. Nah, kita lihat contoh Rasul Paulus. Ada suatu buku menulis bahwa Rasul Paulus itu 3 tahun dia itu menyendiri di tanah Arab, dan di situ dia belajar Injil, ya. Dia mendapatkan penghayuan dan mendapatkan karunia Roh Kudus, karunia hikmat, ya, di tanah Arab situ. Nah, arti seperti orang bertapa itu. Nah, itu dia sendiri, ya. Tetapi sesudah itu kita lihat dia punya partner, punya kawan sekerja. Ada Barnabas, ya, ada Silas, ada Timotius. Nah, di sini Alkitab menulis, ya, apa namanya, persekutuan, bertekun dalam persekutuan, itu komunitas, ya. Kita harus punya komunitas. Nah, seperti persekutuan doa ini juga apa namanya, Nusantara itu suatu komunitas juga. Nah, jadi harus ada persekutuan supaya dalam kitab Ibrani supaya mengingatkan kita, ya, kalau kita ada kesalahan itu diingatkan, oh ternyata udah salah ya, udah melenceng saya nih. Yang tadinya kita pikir itu benar, tapi dengan ada komunitas, ada kawan seiman, kita diingatkan, oh ternyata ini yang saya lakukan salah ya. Nah, jadi ini salah satunya. Itu ditulis dalam kitab Ibrani, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu, tetapi semakin giat melakukannya, untuk menasihati, untuk menguatkan di sini. Nah, karena apa? Sudah semakin menuju ke akhir zaman dalam kitab Ibrani. Nah, persekutuan, bertekun dalam persekutuan, artinya persekutuan itu ibadah, ya, termasuk ibadah hari Minggu, ya. Ini harus apa namanya, bertekun di sini, harus setia beribadah. Nah, jadi kalau kita menggali, mempelajari, kita uraikan lagi, nah ini nanti dia akan juga berbicara ibadah hari Minggu, kita harus bertekun, ya. Jangan nggak usah dulu lah sembahyang hari Minggu ini, nanti dulu lah begini begitu. Nah, itu artinya tidak bertekun, ya. Kita harus bertekun di sini, bertekun. Nah, kemudian dalam persekutuan itu nanti dia akan dijabarkan lagi apa aja di dalam persekutuan tadi. Nah, itu di situ ada namanya memecahkan roti di sini, memecahkan roti, ya. Nah, ini adalah apa namanya, kebiasaan murid-murid Yesus pada waktu itu. Di ayat 42, mereka kalau berkumpul tuh memecahkan roti, ya. Roti ini ada juga menafsirkan memecahkan roti ini berbicara perjamuan kudus. Nah, jadi perjamuan kudus ini mereka sering melakukan. Bahkan kalau kita pelajari di sini, mereka setiap hari ini melakukan namanya perjamuan kudus setiap hari. Ya, mereka melakukan perjamuan kudus setiap hari. Ada seorang hamba Tuhan, pendeta besar, penginjil besar yang pernah saya baca dalam kesaksian hidupnya, dia perjamuan kudus setiap hari. Itu namanya adalah Smith Wigglesworth, ya. Dia itu perjamuan kudus setiap hari. Itu Smith Wigglesworth yang dijuluki Rasul Iman, ya. Dia punya iman yang luar biasa. Dia pernah membangkitkan belasan orang mati dalam pelayanannya. Nah, di sini jemaat mula-mula memecahkan roti ini setiap hari, dan di rumah-rumah ini berbicara perjamuan kudus, juga berbicara perjamuan kudus. Nah, oke. Jadi perjamuan kudus bisa nggak dilakukan setiap hari? Kalau kita punya iman setiap hari, ya bisa, ya. Kalau kita ya hanya untuk 1 minggu sekali, ya udahlah. Nah, jadi tergantung nanti imannya masing-masing. Nah, di sini. Oke. Nah, kemudian di sini dan berdoa, ya. Jadi bertekun dalam persekutuan. Di sini persekutuan ini berdoa. Nah, kemungkinan kalau kita melihat berdoa di sini, kemungkinan adalah dia adalah doa syafaat, ya. Dia doa syafaat. Jadi jemaat murid-murid murid Yesus, mereka suka melakukan doa syafaat, ya. Mendoakan pelayanan, pekerjaan Tuhan, mendoakan bangsa dan negara mereka atau daerah mereka, ya. Mereka berdoa di sini. Kemudian di sini, nah, dari cara hidup jemaat mula-mula itu di ayat 43 adalah berbicara adanya mujizat dan tanda-tanda ajaib. Nah, jadi kehidupan orang beriman, ya, kita harus percaya bahwa ada mujizat, ada tanda-tanda heran. Nah, mujizat dan tanda-tanda heran ini adalah penyertaan Tuhan, ya, kuasa Tuhan untuk menolong umatnya. Oke. Nah, kemudian di bagian yang ketiga, yaitu karakter dari jemaat ini, yang ketiga adalah ayat 44, itu mereka bersatu, ya. Mereka dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, jadi bersatu, ya. Mereka tidak kompak,
Ya, ini bersatu juga berbicara kompak ya, berkumpul, bersatu ya, bersatu. Nah, jadi orang Kristen harus bersatu dia. Nah, tadi bersatu berbicara ada komunitas di sini. Bersatu. Nah, kemudian di sini kita akan melihat ya, apakah kehidupan orang Kristen gereja Tuhan hari-hari ini di akhir zaman ini sudah seperti jemaat mula-mula ini, sudah atau belum? Atau mungkin baru 30%-nya atau baru 50%-nya atau 70%-nya di sini. Nah, di sini kita melihat di ayat 44, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, apa maksudnya? Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Maksudnya kepunyaan mereka ini adalah berbicara barang fisik. Ya, barang-barang secara fisik, secara jasmani. Nah, di sini dikatakan ayat 45, bahkan mereka menjual harta milik mereka. Kalau kita baca di situ Barnabas dia menjual ladangnya dan dia taruh dia berikan sama para rasul, kemudian untuk dikelola untuk keperluan jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di sana, di situ. Nah, di sini inilah cara hidup jemaat mula-mula. Jadi kalau kita melihat di sini, mereka ini hidupnya adalah seimbang di sini. Tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang terlalu ringan. Jadi seimbang di sini. Ya, yang punya kasih kepada yang tidak punya. Ya, yang tidak punya tidak kekurangan di sini. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, kalau saya melihat gereja Tuhan masih belum sampai ke sini. Belum kehidupannya belum bisa mengikuti standar dari belum sampai kepada cara hidup jemaat mula-mula ini. Ya, karena milik mereka itu bisa dikasih buat orang-orang, bisa dibagi buat orang-orang. Ya, itu sangat luar biasa. Ya, bisa dibagi ke orang yang miskin, bisa dibagi buat orang yang berkekurangan gitu. Nah, jadi mereka saling membantu, saling mendukung satu sama lainnya gitu, saling bekerja sama gitu. Nah, ini kayaknya gereja Tuhan belum sampai ke situ ya. Mungkin di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, gereja Tuhan bisa sampai ke tahap yang seperti itu. Nah, di sini ayat 45, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Inilah cara hidup jemaat mula-mula. Kalau kita kembali kepada perkataan Yesus, waktu ada seorang kaya yang mengikuti Yesus, orang muda itu, Yesus berkata, jangan jangan berbuat jahat, jangan berzina, jangan ini, jangan itu. Katanya, udah saya lakukan sejak masa mudaku, katanya. Wah, hukum Taurat ini, perintahnya udah dia lakukan. Terus kata Yesus, ada yang masih kurang. Kalau kamu mau sempurna, ikut aku, kata Yesus. Jual semua milikmu, katanya. Kasih kepada orang miskin, katanya. Wah, dia nggak bisa ya, kata Alkitab, dan dia pergi meninggalkan Yesus dengan sedih di sini. Tetapi kalau kita lihat di sini, hasil dari baptisan Roh Kudus, ya, hari Pentakosta, ya, dampak dari baptisan Roh Kudus, murid-murid Yesus itu bisa menjual milik-milik mereka, ya, untuk apa? Untuk menolong orang-orang, ya, untuk memajukan pekerjaan Tuhan di sini, ya. Ini juga berbicara adalah hasil dari baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta, ya, pekerjaan Roh Kudus, sehingga mereka memiliki kasih di sini, ya, memiliki kasih Kristus di sini. Nah, di sini dengan yang ketiga adalah tadi, yang kedua bertekun, yang ketiga bersatu, keempat adalah sehati. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati. Nah, sehati ini artinya satu pikiran, ya, satu hati, satu pikiran, satu rencana. Tadi kalau bersatu ini berbicara berkumpul, kalau sehati ini punya satu pikiran, satu visi. Oh, kita harus cabut rumput, ya. Jangan ada yang cabut rumput, ada yang tebang pohon, ada yang siram bunga gitu ya. Nah, ini berbicara satu hati, satu visi, ya. Nah, jadi mereka tidak terpecah-pecah di sini. Nah, jadi inilah contoh kehidupan jemaat mula-mula, ya, bahwa mereka itu bisa bersatu, bisa sehati, ya, itu sangat hebat sekali. Ya, kalau kita sekarang mungkin sulit untuk menyatukan, ya, menyatukan itu sangat sulit. Kemudian untuk bisa punya satu sehati itu sangat sulit gitu, ya, karena masing-masing orang dia punya punya keinginannya masing-masing, punya visinya masing-masing begitu. Nah, kemudian di sini bersehati di sini. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yang kelima ya. Kelima, karakter dari jemaat mula-mula itu gembira, sukacita. Ya. Kelima,
adalah mereka bergembira, bersukacita. Ya, jemaat murah-murah itu artinya hidupnya penuh sukacita, gembira. Nah, jadi artinya gembira ini berbicara lawan katanya adalah kayak bersungut-sungut, kayak ngomel, kayak mukanya muram, kayaknya mukanya kesel. Itu artinya tidak ada kegembiraan, tidak ada sukacita. Ya, jadi kegembiraan atau sukacita ini sangat penting dalam kehidupan jemaat mula-mula. Dalam kehidupan orang percaya ya, yang ada pada jemaat mula-mula di sini. Karena dalam kitab Roma dikatakan bahwa kerajaan Allah itu berbicara sukacita, berbicara damai sejahtera. Ya, Rasul Paulus menulis dalam kitab Filipi kalau enggak Kolose dikatakan bersukacitalah senantiasa katanya. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah katanya. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan bersukacitalah senantiasa, bersukacita, bersukacita. Amin. Nah, jadi kita harus punya sukacita. Ya, tapi sukacita pun jangan salah dalam sukacita. Kita jalan ketawa-ketawa, kita duduk ketawa-ketawa, ya, kita ke pasar ketawa-ketawa, itu salah. Itu udah ya, nanti dibilang orang ya orang apa namanya? Orang yang pikirannya aneh gitu ya. Nah, jadi ada gembira, ada sukacita. Ya, karena ketika kita sukacita, ya itu juga bisa membawa kesehatan buat tubuh kita. Ya, bisa membawa kekuatan buat tubuh kita. Ya, harus sukacita di sini ya. Nah, itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Nah, jadi kegembiraan atau sukacita ini juga berbicara adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus memberikan sukacita. Ya, ada pelayanan hamba-hamba Tuhan itu yang saya lihat yang disebut pelayanan Holy Laughter. Ya, dia punya pengurapan itu pelayanan Holy Laughter. Itu orang-orang didoakan, ditumpangin tangan, mereka bisa tertawa, bisa tertawa-tawa. Kalau menurut saya itu bagus ya. Kalau orang yang stres, orang yang banyak masalah, nah kalau didoakan itu biar mereka tertawa, biar mereka bergembira, bersukacita. Nah, jadi itu bagus juga ya, ada sukacita seperti itu ya. Nah, bagus sekali. Nah, kemudian dan dengan tulus hati, yang keenam karakter jemaat mula-mula itu tulus hati, ketulusan. Nah, jadi mereka apa namanya? Tadi menjual harta milik mereka, entah itu tanah mereka, ladang mereka melakukan dengan tulus, ya, bukan karena paksaan, ya, bukan dengan cemberut, bukan marah-marah, tapi dengan tulus, ya. Jadi artinya mereka melakukan segala sesuatu dengan tulus, ya, dengan ikhlas, ya, tulus. Nah, ini sangat penting, ya, karena tulus hati ini berbicara seperti anak-anak. Nah, ini berbicara tentang anak-anak, karena anak-anak ini berbicara mereka itu tulus, anak kecil. Ya, punya tulus. Nah, karena itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau masuk ke kerajaan surga, kamu harus menjadi seperti anak-anak ini. Ya, karena anak-anak inilah yang punya kerajaan surga. Kenapa Tuhan Yesus bilang, jadilah seperti orang tua, supaya kamu mau masuk kerajaan surga. Tapi dia kok mengambil anak-anak di sini? Ya, karena anak-anak ini tulus. Ya, dia tidak punya pikiran yang politik. Ya, tidak punya pikiran yang apa ya, untung rugi, oh kalau begini nanti saya untung begini, nggak ada, mereka hanya tulus aja. Nah, jadi Tuhan ingin tulus di sini, ya, punya iman yang tulus di sini, ya. Nah, jadi jemaat mula-mula kita lihat hidup mereka, orang Kristennya tulus hidupnya, ya, luar biasa, ya, kehidupannya itu tulus di sini, ya, tulus. Nah, jadi kalau mereka menolong atau memberi sesuatu, mereka tulus, tidak ada, oh ya nanti kalau saya ada kesusahan, nanti dia bisa nolongin saya. Nanti kalau saya kasih ini, nanti dia bisa kasih begini-begini lah, atau begitu-begitu. Nah, itu tidak ada seperti itu, ya. Nah, itu tulus, ya, tulus seperti seorang anak kecil, tulus di sini. Dan yang ketujuh dari karakter jemaat mula-mula di sini adalah mereka memuji Allah. Ya, mereka suka memuji Tuhan. Ya, praise, ya, memuji Tuhan. Dan kalau kita tambahin, itu adalah worship, penyembahan, ya, memuji Tuhan. Ini juga bisa berbicara kalau kita hubungkan suatu penyembahan, worship, pujian, memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan. Nah, ini adalah di luar persekutuan tadi, ya. Kalau di persekutuan itu tetap ada. Ini maksudnya di luar persekutuan tadi itu adalah hidup mereka di rumah, ya, hidup mereka, gaya hidup mereka, mereka suka memuji Tuhan, ya, menyanyi Tuhan, memuji Tuhan seperti Daud, ya, suka memuji Tuhan. Nah, ini adalah 7 karakter dari jemaat mula-mula yang menjadi contoh atau teladan bagi kita, ya. Apakah kita kehidupan kita sudah seperti jemaat mula-mula ini atau belum? Nah, kalau kita mau diangkat oleh Tuhan, ya,
mau di lecture, mau diangkat oleh Tuhan. Nah, inilah patokannya jemaat mula-mula ini. Ya, inilah kriteria kalau kita kembali ke 5 gadis bijaksana dan ke 5 gadis bodoh. Inilah 5 gadis bijaksana ini. Cara hidup jemaat yang mula-mula. Ya, nanti kalau dihubungkan dengan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, ini adalah jemaat Philadelphia, yaitu jemaat yang memiliki kasih persaudaraan. Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan. Nah, hari ini kalau kita mau menjadi gereja yang diangkat oleh Tuhan dari 7 jemaat di Asia Kecil, hanya satu yang berkenan, yaitu jemaat di Philadelphia. Artinya jemaat Philadelphia berbicara gereja yang diangkat oleh Tuhan, itu gereja di akhir zaman. Nah, cara hidup jemaat yang mula-mula ini adalah berbicara seperti jemaat Philadelphia. Nah, mari kita belajar dan bisa mempunyai kehidupan gaya hidup seperti jemaat mula-mula ini, ya, sehingga kita boleh menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan, boleh menjadi mempelai Tuhan Yesus. Nah, ini semua ini adalah hasil pekerjaan dari Roh Kudus, ya. Waktu Roh Kudus turun, ya, di hari Pentakosta, itulah pekerjaan Roh Kudus, api Pentakosta. Nah, jadi api Roh Kudus mengubah hidup orang-orang, ya, mengubah hidup orang-orang sehingga membawa murid-murid Yesus dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi, ya. Dan biarlah pada hari ini api Roh Kudus juga yang didapatkan oleh murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu, biarlah api Roh Kudus mengubah hidup kita dan bisa membawa dan memakai kita untuk menjadi saksi-saksi Yesus, ya, di mana kita berada. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.